Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, salah seorang sahabat Nabi SAW yang akan kita kaji kali ini adalah salah seorang sahabat yang memiliki kelebihan di masa jahiliyahnya. Di masa jahiliyah beliau adalah seorang ahli orator dan memiliki jabatan yang lumayan tinggi sebagai ahlul halli wal aqdi. Orang yang memiliki hak untuk bisa memutuskan perkara yang terkait dengan yang ada di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Beliau bernama Suhail bin Amr. Beliau adalah Suhail bin Amr. Ketika Rasul SAW diutus menjadi seorang nabi, ketika wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, Suhail bin Amr dalam kondisi yang sudah dewasa dengan jabatannya, ya, dan dengan kehebatannya dia dalam berorasi. Mungkin secara logika atau dugaan kita, orang yang cerdas itu kan lebih cepat untuk menerima kebaikan. Ternyata Suhail bin Amr dengan jabatan yang dia miliki dan dengan kecerdasan yang dia punya malah memalingkan dari Islam dan menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menghalang-halangi orang-orang yang akan menerima dakwah Nabi dan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah dia menjadi orang yang paling keras di dalam menolak dakwah Nabi SAW, dia dikagetkan dengan sebuah kenyataan yang membuat dia sangat pilu sekali. Putranya sendiri, Abdullah bin Suhail bin Amr, dan saudarinya yang bernama Ummu Kulthum masuk ke dalam barisan orang-orang yang menerima dakwah Nabi dan masuk Islam. Sehingga keduanya ketika oleh Rasul SAW diizinkan untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, maka Abdullah dan Ummu Kulthum, dua anak dari Suhail bin Amr ini, ikut hijrah ke Habasyah. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, kaum muslimin tidak kembali dari Habasyah kecuali setelah ada isu, setelah ada mungkin berita bohong, hoax gitu ya kalau zaman sekarang, bahwa seluruh penduduk Mekah sudah menerima dakwah Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang berhijrah di Habasyah tadi kembali ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah kenyataannya lain. Belum ada perubahan sama sekali. Orang-orang kafir Quraisy masih memusuhi Nabi dan memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Untuk Abdullah, ketika kembali ke Mekah, belum sempat menginjakkan kakinya, ya, di rumah yang dia paling suka, ya, Abdullah sudah ditangkap oleh ayahnya dan dimasukkan ke dalam
kamar dan diberikan hadiah berupa siksaan dari ayahnya. Abdullah bin Suhail, oleh Suhail disiksa dengan siksaan-siksaan yang begitu berat. Sampai-sampai Abdullah bin Suhail ini, putranya sendiri, dengan siksaan yang begitu berat, Abdullah hampir-hampir tidak kuat. Sehingga secara terpaksa dari lisannya tanpa hatinya, ya, dia mengatakan, ya, keluar dari Islam dan siap kembali kepada kejahiliahan agama nenek moyang sebelumnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat orang-orang Quraisy siap atau bersiap diri untuk menghadapi pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ya, ceritanya adalah kita berpindah ke perang Badar. Orang-orang Quraisy semuanya bersiap, termasuk Suhail bin Amr ini. Bersiap dengan segala persenjataannya. Dan Abdullah yang sudah secara lisan menyatakan keluar dari Islam dan kembali ke agama nenek moyang, Suhail merasa menang, ya, dan dia lepas Suhail ini. Dan dalam perang Badar ini, Abdullah, ya, dan dalam perang Badar ini Abdullah ikut dalam peperangan dan berangkat bersama ayahnya. Dengan begitu gembiranya Suhail bin Amr ini bersama anaknya yang sudah dia persenjatai dengan begitu lengkapnya, dia berpikir bahwa anaknya ini akan berjuang melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang sebelumnya Abdullah ini adalah orang yang bersama Rasul. Jadi dia seakan-akan ingin menunjukkan bahwasanya dia bangga anaknya sudah keluar dari agamanya Muhammad, kemudian sekarang akan berhadapan dengan Muhammad. Ternyata kekecewaan yang berikutnya pun datang lagi kepada Suhail. Kalau dari kecewa karena anaknya masuk Islam, padahal dia sangat keras sekali menentang Rasul, bahkan menghalang-halangi orang yang ingin beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berhasil, anaknya dia kembalikan untuk menuju agama nenek moyang. Ternyata sekarang beda lagi. Dengan harapan anaknya berperang bersama dia melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah pertempuran terjadi, ternyata Abdullah bin Suhail ini berpindah dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Begitu kecewanya. Bahkan Suhail bin Amr setelah perang Badar ini termasuk orang yang ditawan. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Suhail yang sudah bergabung dengan kaum muslimin, Suhail yang ditawan, yang akhirnya, ya, waktu demi waktu, ya, dan hari demi hari terus berjalan, tahun demi tahun berjalan, ya, Suhail bin Amr pun dilepas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba saatnya ada perjanjian Hudaybiyah antara orang Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini, yaitu perjanjian perdamaian antara orang-orang Quraisy yang masih kafir dan dengan kaum muslimin. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dalam perjanjian itu bersama rombongan para sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang nantinya beliau yang akan menulis perjanjian ini. Kemudian beliau juga membawa Abdullah bin Suhail. Nah, adapun dari pihak Quraisy, dari pihak kafir Quraisy, mereka mengutus Suhail bin Amr. Jadi dalam posisi ini Abdullah bersama rombongan Rasul, ayahnya Suhail bin Amr bersama ataupun menjadi delegasi dari orang Quraisy. Dan terjadilah, ya,
perbincangan dalam perjanjian ini. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian ini memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memulai tulisan perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Suhail mengatakan, ya, kami tidak mengenal kalimat ini katanya. Akan tetapi tulislah Bismika Allahumma. Tapi bukan Bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Bismika Allahumma, yang artinya dengan namamu ya Allah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismika Allahumma, yang berarti ya, dengan namamu ya Allah. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan kalimat, ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ketika mendengar ini, Suhail langsung menanggapi, kalau kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Akan tetapi tulislah namamu dan nama ayahmu, Muhammad bin Abdullah. Maka Rasul pun mengatakan, demi Allah, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, meskipun kalian mendustai aku. Tetapi tulislah wahai Ali, ya, Muhammad bin Abdullah. Lalu, ya, setelah terus perbincangan sampai pada tahapan perjanjian itu ditulis dengan beberapa perjanjian, ya, butir-butir perjanjian, dan selesailah, ya, proses perjanjian ini ditulis dan disepakati. Maka Suhail bin Amr kembali dengan begitu menunjukkan bahwasanya dirinya dengan gagahnya merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kemenangan atas Muhammad Rasulullah SAW. Suhail bin Amr sampai pada perjanjian Hudaybiyah adalah menjadi tokoh kafir Quraisy, belum masuk Islam. Sekarang pertanyaannya, kapan Suhail masuk Islam sehingga menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia? Beliau adalah termasuk orang yang masuk Islamnya adalah yang pada masa-masa akhir yang terlambat, yaitu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama rombongan, ya, untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, pada saat itu dengan rombongan yang besar, dan orang-orang kafir Quraisy sudah merasa kalah setelah proses perjanjian Hudaybiyah ini terus berlanjut, dan di sana ada beberapa, ya, kejadian yang mengakibatkan orang-orang kafir Quraisy itu merasa lemah. Akhirnya ketika datang, mereka pun ketakutan. Dan sampainya Rasul SAW di Mekah, beliau mengatakan, wahai penduduk Makkah, siapa yang masuk ke dalam rumahnya, fahuwa amin, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka ia akan aman. Dalam peristiwa Fathu Makkah ini, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW sama sekali tidak melakukan peperangan dan tidak melakukan kekerasan sama sekali. Ya, penuh dengan perdamaian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa masuk ke rumahnya aman, ya, masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan aman, Masjidil Haram aman. Artinya Rasulullah SAW membawa keamanan, bukan membawa sesuatu yang menakutkan bagi kota Mekah sehingga untuk memerangi. Sehingga kota Mekah begitu mudah ditaklukkan tanpa ada pertumpahan darah. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, Suhail bin Amr dalam kebingungan. Maka dia pun, ya, dengan, ya, mungkin malu gitu kan, bercampur takut, dia berharap berharap anaknya Abdullah bin Suhail itu datang pulang menemui Suhail agar bisa memberikan jaminan keamanan.
ternyata harapannya, ya Allah mudahkan. Abdullah datang ke rumah, ya, dan sesampainya di rumah, Suhail mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya agar diberikan jaminan keamanan apabila dia keluar rumah. Dan atas jasa anaknya Abdullah yang walaupun dulunya disiksa oleh ayahnya, dan Suhail pun juga malu sebenarnya meminta tolong kepada Abdullah, cuman tidak ada jalan lain, ya, yang dulunya nyiksa sekarang minta aman gitu kan. Nah, akhirnya Suhail pun diberikan keamanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia keluar rumah maka tidak diapa-apakan, ya. Dan setelah itu Suhail bin Amr pun masuk Islam, bersyahadat kepada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sejak masuk Islam maka Suhail pun menjadi seorang sahabat yang banyak memanfaatkan hidupnya untuk ketaatan kepada Allah. Ya, di situ ada kebaikan. Dia adalah orang yang ingin pertama kali melakukan kebaikan itu. Bahkan dia tidak malu-malu untuk belajar Al-Quran kepada sahabat yang lain, yaitu kepada Mu'adz bin Jabal. Karena dia meyakini bahwasanya orang yang lebih dahulu masuk Islam itu layak untuk mengajarkan kebaikan kepada dirinya, dan layak untuk dia hormati dan dia hargai. Ya, maka dia pun belajar kepada Mu'adz bin Jabal, walaupun ada yang mengatakan kepada Suhail, yaitu Dhirar, ya, bin Khattab. Dia nyandain, ya, kepada siapa? Suhail ini, mengapa kamu orang Quraisy nggak belajar kepada orang Quraisy, tapi malah belajar kepada Mu'adz yang orang Madinah? Tetapi karena Suhail bin Amr adalah paham betul pada saat dia masuk Islam, ya, dengan masuk Islamnya itu adalah kebahagiaan yang dia dapatkan, kemajuan ilmu yang dia dapatkan, peradaban yang dia dapatkan, ya, peradaban yang baik yang dia dapatkan, sehingga dia mengatakan bahwasanya itu adalah perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan. Ya, bukan saatnya lagi, ya, bahwasanya sesuatu kebaikan itu dengan kaumnya sendiri. Ya, Masya Allah, Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan bahwasannya, ya, tidak ada seorang pun yang mengalahkan Suhail dalam jumlah bilangan sholat, puasa, sedekah, kelembutan, dan seringnya menangis karena merasa takut kepada Allah di antara sekian orang-orang yang masuk Islam pada saat Fatu Makkah. Masya Allah, Suhail bin Amr, keutamaannya sebelum masuk Islam memiliki keutamaan di kalangan orang-orang Quraisy, memiliki jabatan yang tinggi, orang yang cerdas, orang yang pintar dalam diplomasi. Setelah masuk Islam, dia menjadi hamba yang sangat taat sekali kepada Allah. Ya, belajar begitu sungguh-sungguh kepada siapapun yang di situ dia lihat ada ilmu. Kemudian dia pun juga mengikuti banyak perkembangan kebaikan, sampai dia pun mengatakan, saya akan berinfak demi kebaikan dakwah Islam sebagaimana saya dulu berinfak, ya, pada saat orang-orang Quraisy melawan Rasul SAW. Dan dia pun juga ikut bersama Rasul dalam beberapa jihad, ya, beberapa rombongan-rombongan dakwah di situ, dan dia tidak ingin ketinggalan sedikit pun. Demikianlah ikhwah dan akhwat semuanya yang bisa kami sampaikan kisah tentang Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita sampaikan ini banyak manfaatnya, khususnya untuk diri kita dan secara umum untuk keluarga dan kaum muslimin di sekitar kita. Adapun ada kurangnya, itu adalah dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf kepada Allah, dan juga mohon maaf kepada ikhwah dan akhwat semuanya apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan apabila ada benarnya dan baiknya itu adalah semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya Sami ya Alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.